pada tanggal 10 Muharram itu Rasulullah sangat perhatian sekali dan sangat menghormati anak-anak yatim, menjadi bagian dari salah satu esensi ajaran Islam. Harapannya anak-anak yatim juga menjadi senang dan bahagia di bulan Muharram ini, sehingga sampai kalau kita tidak peduli kepada orang miskin, kita tidak peduli dengan anak yatim, itu dianggap orang yang mendustakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Religi dan Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Kali ini hadir kembali bersama kita program Kemenak Menyapa, sebuah ruang hangat untuk berbagi informasi dan inspirasi. Dan tentunya di bulan Muharram ini yang sangat spesial, kita ada momen yang dinantikan dan menyentuh hati untuk semuanya, yaitu momentum Lebaran Anak Yatim. Dan luar biasa sekali, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang kami sangat hormati, yaitu beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Haji Muh Mualim MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat, semangat karena ini tahun baru, kita juga dengan semangat yang baru, dengan semangat baru untuk menggapai harapan yang baru, harapannya keberhasilan lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak ikut senang ya Pak kita melihat perkembangan untuk program Kemenak Menyapa ini. Dan kali ini Pak untuk di bulan Muharram pada awal ini ada Lebaran Anak Yatim Pak. Nah, esensi yang sering terlupakan ya Pak. Jadi makna filosofi untuk dan religiusnya Lebaran Anak Yatim itu apa ya Pak? Oh iya, okay. Jadi ini bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia kan, tahun baru Hijriah, sehingga kita harapannya dengan semangat baru. Dan di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat masyhur yang disebut Asyura. Jadi Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Ini pada zaman sebelum Rasulullah ada menjadi Nabi, tanggal 10 Muharram itu atau Asyura itu namanya bulan itu sudah diperingati oleh umat-umat Yahudi atau umat sebelum Rasulullah atau umat Islam. Sehingga ketika Rasulullah menjadi Nabi, itu ada sahabat yang menyampaikan bahwa kenapa kok umat-umat Nasrani waktu itu pada tanggal 10 kok puasa itu. Karena itu adalah bulan yang mulia, hari yang baik ya. Kalau begitu saya yang lebih berhak untuk memuliakan bulan itu kata Rasulullah hari itu. Sehingga untuk membedakan antara umat Rasulullah dengan umat yang lain itu, kalau bulan Muharram dulu mereka puasa hanya tanggal 10, ini kalau zaman Islam ini diharapkan tanggal 9 dan 10 atau Tasu'a dan Asyura begitu nggih. Di samping itu juga gini, ada satu informasi atau peristiwa bahwa pada tanggal 10 Muharram itu Rasulullah sangat perhatian sekali dan sangat menghormati untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin gitu. Karena itu menjadi bagian dari salah satu esensi ajaran Islam kita itu untuk melakukan atau menyayangi semuanya, tidak membedakan siapapun gitu. Sehingga bulan atau tanggal 10 Muharram itu Rasulullah ada informasi yang beliau itu sangat menyayangi anak yatim dengan berbagi, dengan memberi sesuatu kepada anak-anak yatim itu,
Nek bahasa orang Jawa kita ya kita hanya ngelus-elus ya, kepala atau sirahnya anak yatim gitu ya. Tapi itu sebetulnya makna filosofinya bukan sekedar hanya ngelus-elus, dielus-elus itu tidak, tapi gimana kita bisa memuliakan anak yatim, anak miskin itu dengan harapannya bisa mengangkat derajatnya. Tentunya apa? Dengan memberikan sentuhan bantuan, stimulus agar anak-anak itu nanti yang barangkali karena kondisi keterbatasannya tidak mampu untuk melaksanakan sekolah, menuntut ilmu begitu, sehingga mereka membantu mereka untuk bisa sekolah, bisa ngaji dengan bantuan oleh para agnia, para orang-orang yang mampu. Sehingga ini harapannya seperti halnya Lebaran. Lebaran itu kan orang pada suka, seneng gitu. Sehingga anak yatim yang di sana dengan keterbatasan itu di bulan Muharram itu mereka bisa ikut merasakan kesenangan, bahagia, dengan diberikan sentuhan, diberikan perhatian. Itu harapannya anak-anak yatim juga menjadi senang dan bahagia di bulan Muharram ini. Sehingga dengan senang di bulan Muharram awal tahun itu harapannya nanti ke depan mereka terus bahagia dan senang untuk bisa menggapai hari berikutnya untuk bisa lebih baik lagi. Kira-kira mungkin begitu. Ya. Masya Allah, jadi menyentuh sekali ya Pak ya. Tidak sekedar memberi, tapi juga menghadirkan perasaan hari raya itu sendiri, kebahagiaan itu ya, sendiri. Kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Anak yatim. Itu juga perintah agama Mbak Nisa, karena dalam surat Al-Ma'un itu kan ada ayat 1-3 itu, bahwa di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Jadi bagian dari termasuk esensi ajaran agama kita adalah berbagi. Kita termasuk dikatakan orang Islam atau kita ini mendustakan agama kita non Islam. Apabila kita tidak mau memberi kepada anak-anak yatim, ya, menolong ataupun memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, juga tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin yang kelaparan, ya. Sehingga itu yang kira-kira menjadi dasar kita saat ini untuk kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan benar, berbagi kepada anak yatim, tetap mencintai mereka anak yatim, juga memberikan bantuan, berbagi kepada orang-orang miskin. Kadang-kadang. Kalau untuk kantor Kemenak Kabupaten sendiri Pak, itu aksi nyatanya untuk rangkaian program dari kegiatan ini apa Pak? Oh iya, nggih. Jadi kita Kementerian Agama itu kan kementerian yang vertikal. Nih. Kebetulan ini juga ada program dari Dirjen Bimas Islam dari Jakarta, bahwa ditetapkan tanggal 25 Muharram ini nanti menjadi hari Lebaran anak yatim. Oleh Kementerian Agama diharapkan tanggal 25 itu nanti kita bisa secara simbolis atau mungkin secara bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim miskin, ya. Maka kita sebagai instansi vertikal kita juga melaksanakan apa yang menjadi harapan daripada kementerian kita. Insya Allah nanti tanggal 25 kita juga akan laksanakan itu, karena itu nanti akan ada Zoom dengan Kementerian Agama Pusat, dan di sini juga nanti akan dilaksanakan itu. Insya Allah begitu nanti, Mbak Gustinisa. Jadi program ini untuk jangka panjang ya Pak, untuk jangka panjang, dan nanti kira-kira kalau di Kabupaten Sukoharjo ini total anak yatimnya kira-kira berapa Pak? Ya, jangka panjangnya memang bukan hanya sekedar saat itu memberi, tapi harapannya yang utama kita komunikasikan dengan madrasah-madrasah sekolah itu. Harapan kita di madrasah, di sekolah, dan kan KUA teman-teman itu juga ada semacam kepedulian kepada anak-anak yatim miskin gitu ya. Itu harapannya jangka panjangnya begitu. Nah, kemudian untuk data ini baru dalam proses pendataan kayaknya. Dari kemarin dari penyelenggara zakat dan wakaf kita, ini yang jadi leading sektor dari program Lebaran anak yatim itu baru pada saat pendataan, bahkan nanti ada berapa dari masing-masing lembaga itu yang memberikan atau yang mereka berkontribusi untuk memberikan bantuan kepada anak yatim itu. Kalau Kementerian Agama, kalau tidak salah sekitar ada 60 atau berapa jumlahnya. Tapi itu kan dari ada madrasah, ada LAS, ya. Jadi lembaga amil zakat itu juga nanti diminta untuk ikut kontribusi,
teman-teman KUA, madrasah-madrasah kita, juga harapannya kita bersinergi, kita berkolaborasi sehingga harapan kita ke depan anak-anak yatim itu bisa terfasilitasi dalam pendidikannya dengan baik, sehingga tidak ada lagi anak yatim, anak miskin yang putus sekolah mungkin karena tidak bisa membayar atau mencukupi kebutuhan akomodasi sekolah. Karena maju dan mundurnya suatu bangsa ini juga karena pendidikannya. Kalau pendidikan kita lemah, ya kemungkinan negara kita juga tidak akan bisa maju. Sehingga pendidikan ini sangat penting, ya, sehingga di samping tadi lebaran anak yatim yang nanti akan dilaksanakan tanggal 25 itu secara berkelanjutan bersinergi untuk bantuan-bantuan pendidikan dan seterusnya kepada anak-anak yatim kita. Harapannya nanti begitu, Mbak Gustin. Ya. Bapak, terima kasih untuk menjelang akhir perbincangan ini, Pak. Apa closing statement dari Bapak untuk semua ASN yang ada di Kemenak Kabupaten Sukoharjo dan sahabat religi yang sedang menyaksikan? Oke. Teman-teman, sahabat religi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, kita berharap ya untuk semuanya ada kepedulian ya, kepada anak-anak miskin, anak-anak yatim di sekitar kita. Harapannya syukur-syukur nanti kita bisa menjadi orang tua asuh misalkan kalau memang tidak mampu ya. Tapi paling tidak kita ada perhatian, kita ada sedikit usaha untuk itu sehingga kita harapannya orang-orang Kementerian Agama khususnya, karena Kementerian Agama itu sebagai kementerian yang memberikan edukasi permasalahan agama, kita tidak termasuk dalam kategori orang yang tadi disebut dalam Al-Quran mendustakan agama. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, mungkin kita bisa mengarahkan, kita bisa mendoakan, atau mungkin juga mencarikan fundraising atau mungkin mencarikan terobosan bagaimana agar anak di sekitar kita itu nanti bisa tertangani. Secara sinergi saya yakin kalau kita semua berkomitmen sama untuk kontribusi kepada anak-anak yatim, anak-anak miskin kita, saya yakin akan bisa tertata dengan baik, akan bisa teratasi dengan baik. Dan secara umum sebetulnya orang-orang Indonesia itu orang yang sangat dermawan. Itu bisa dibuktikan dengan ketika adanya bantuan-bantuan untuk bencana, bantuan-bantuan kemanusiaan itu luar biasa. Apalagi Sukoharjo sangat luar biasa. Basnas kemarin dapat berapa ratus juta itu ya untuk bantuan ke Palestina dan sebagainya. Kalau ke orang luar siap, apalagi hanya untuk tetangga kita yang saudara kita, masyarakat kita, tentunya mereka lebih peduli lagi. Ya, saya kira tinggal bagaimana kita, teman-teman kita bisa saling bersinergi, saling mengingatkan dan berbagi untuk bagaimana kita bisa program harapan kita, agama kita itu agama yang sangat mulia dan sangat mempedulikan anak yatim. Ya. Sehingga sampai kalau kita tidak peduli kepada orang miskin, kita tidak peduli dengan anak yatim, itu dianggap orang yang mendustakan agama. Dan Rasulullah juga kayaknya pernah ada hadis, barang siapa yang tidak pernah mau berpikir, tidak peduli kepada urusan umat Islam kita, tidak diaku sebagian golongannya Rasulullah. Ini maka agar kita termasuk umat Rasulullah yang dicintai dan sifatnya, maka apa yang menjadi harapan dan menjadi perintah dari Rasul kita, mari kita laksanakan. Dan saya yakin Kementerian Agama itu, perintah agama itu semua pasti benar. Tinggal kita mengimplementasikan saja. Saya kira mungkin gitu Mbak Agustin. Iya. Oke. Terima kasih Pak untuk arahannya Pak yang sangat menyentuh dan memotivasi kita semua ya Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya di program Kan Kemenak Menyapa. Semoga ini menjadi ruang inspirasi kita semua. Itulah perbincangan kita pada hari ini tentang Lebaran Anak Yatim tahun 2026. Semoga obrolan kita hari ini mampu mengetuk pintu hati dan lebih peduli pada sesama. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan informasi serta program-program menarik lainnya dari Kan Kemenak Kabupaten Sukoharjo, ikuti terus program kami. Saya Gustin Nisa beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.